Anak asuhnya berulah, benarkah Sintayong bakal kena tuding jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia? Pemain keturunan berdatangan, benarkah Sintayong tak gentar hadapi Piala Asia? Siap diproses, benarkah Ian Maatsen jadi pemain grade A yang akan perkuat timnas Indonesia? Sudah berada di Indonesia, JIJ hari ini sumpah WNI, PSSI beri respon begini. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama disampaikan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mengungkapkan optimismenya dalam menatap gelaran Piala Asia 2023. Seperti yang kita tahu, Indonesia berada di grup D bersama dengan Vietnam, Irak, dan juga Jepang. Ketiganya merupakan lawan tangguh bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Namun sang juru taktik tim tidak gentar menghadapinya. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimis karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, ungkap Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan saat ini kondisi para pemainnya sangat baik. Namun pasti juga mereka merasa lelah dan pegal karena sampai sebelum berangkat ke Qatar, saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi. Latihan hari ini fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek, dan di ruang kecil itu bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak, ujar Sintayong. Sintayong juga mengungkapkan mengenai tanggal kedatangan dan bergabungnya beberapa pemain seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Ipar Jenner, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Untuk Jordi memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol. Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin dia ada cedera bahu, tetapi dengan ada cedera dia tanding terus. Jadi untuk terapi itu dia datang ke Spanyol, kemungkinan hari ini dia akan bergabung. Kemudian untuk Rafael, Ipar, dan Sandy, tanggal 28 Desember 2023 akan bergabung. Sementara untuk sisanya seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner, bergabung di tanggal 1 dan 2 Januari 2024 sesuai aturan FIFA, ujar Sintayong. Ya, menjadi pelatih timnas sepak bola di negara bernama Indonesia tentu menjadi sebuah tantangan yang berat. Tak hanya diharuskan untuk mengukir prestasi, menjadi pelatih timnas merah putih juga harus benar-benar siap mental untuk dijadikan kambing hitam dari permasalahan yang menimpa elemen persepak bolaan nasional. Tak hanya permasalahan teknis, permasalahan non-teknis yang menerpa pasukan merah putih dan berkaitan dengan individu pemain pun dipastikan akan menyerempet atau bahkan menyeret keberadaan sang pelatih. Itulah yang baru-baru ini terjadi kepada Coach Sintayong karena ulah salah satu anak asuhnya yang kedapatan mengkonsumsi mie instan. Sang pelatih turut pula kena abu hangat dari perbuatan tersebut. Bahkan lebih jauh lagi di mata para warganet, Sintayong bakal menjadi sosok yang paling bertanggung jawab jika nantinya timnas Indonesia mengalami kegagalan di putaran final Piala Asia 2023. Hal itulah yang diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional Binder Singh melalui kanal YouTube-nya. Pengamat sepak bola berdarah Asia Selatan tersebut menyindir kelakuan para warganet Indonesia yang kemungkinan besar akan menyalahkan Sintayong karena ada pemain yang mengkonsumsi makanan instan dalam program pemusatan latihan di Turki. Udah jauh-jauh ke Turki dan latihan berat, malah makannya mie instan. Ntar kalau mainnya gak benar di Piala Asia, netizen plus 62 salahin pelatihnya, ujar Bung Binder. Apa yang dikatakan oleh Bung Binder seolah mewakili golongan supporter timnas Indonesia yang merasa geram dengan perilaku sebagian warganet yang selalu saja menyalahkan STY atas terjadinya sesuatu hal yang tak berkaitan dengannya, termasuk perbuatan para pemain yang lalai dalam menjaga makanan. Bisa saja STY yang bakal kena getahnya karena dinilai tak bisa mengatur para penggawanya. Padahal sudah sering kali disampaikan oleh sang pelatih, sebagai pemain sepak bola profesional mereka harus selalu menjaga pola makan dan apa yang mereka konsumsi. Namun nyatanya masih saja ada pemain yang teledor, dan imbasnya tentu saja di mata para supporter yang tak bertanggung jawab.
STY akan menjadi bulan-bulanan, terlebih ketika nanti pasukannya tak mampu tampil maksimal di turnamen. Ya, seperti yang diketahui, dua pemain timnas Indonesia mendapat sorotan setelah viral sedang memasak mie di dalam hotel saat menjalani pemusatan latihan. Dari unggahan yang sudah tersebar di media sosial, terlihat Witan Sulaiman sedang memasak mie. Hal ini langsung memancing komentar netizen terkait ulah dua pemain skuad Garuda tersebut. Menariknya, kondisi ini seolah sudah diramalkan oleh Sandy Walsh beberapa waktu lalu. Pemain yang saat ini membela tim Belgia KV Mechelen ini mengakui bahwa pemain muda timnas Indonesia memiliki bakat. Mereka memiliki potensi menjadi pemain besar, apalagi pelatih Sintayong memberikan kepercayaan penuh pada pemain mudanya. Beberapa nama juga sempat mendapatkan pengalaman bermain di luar negeri. Sangat banyak talenta, jadi untuk masa depan sepak bola Indonesia, saya rasa kita berkembang pesat dan talenta mudanya berbakat yang banyak. Kita bisa terus berkembang, kata Sandy Walsh. Meski memiliki talenta, pemain muda skuad Garuda memiliki masalah kedisiplinan. Salah satu yang terlihat adalah mereka kurang disiplin terkait makanan. Dia sempat mendapati beberapa pemain terlalu banyak memakan coklat. Tapi mereka butuh pendisiplinan. Kadang ketika kita sarapan atau makan bersama, saya melihat di piring mereka bahwa saya melihat beberapa pemain membawa banyak sekali coklat, ungkap Sandy Walsh. Sandy juga sempat memberikan teguran karena terlalu banyak coklat tidak baik untuk tubuh. Hal tersebut dia lakukan agar mereka bisa disiplin terkait pola makan karena ini sangat krusial. Saya bilang kalian harus berhenti, itu tidak baik. Sesekali boleh tapi tidak sering. Mereka mau mendengarkan dan mereka mau belajar. Pendisiplinan akan membuat mereka lebih baik lagi, jelas Sandy Walsh. Kabar membahagiakan datang untuk publik sepak bola Indonesia. Ya, Jai Ijes telah tiba di Indonesia pada Rabu kemarin untuk menjalani proses naturalisasi, yakni akan diambil sumpah menjadi WNI sebagai persyaratan untuk bisa membela timnas Indonesia. Jai Ijes akan diambil sumpah setianya terhadap NKRI pada hari ini, 28 Desember 2023 di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut merasa senang dan antusias. Bahkan dirinya merasa tidak sabar untuk menjadi bagian dari warga Indonesia. Saya sangat senang dan antusias menyambut hari ini. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua prosesnya. Ya, saya sangat tak sabar menunggu sumpah WNI, kata Jai Ijes. Sementara itu, PSSI masih terkendala dengan proses naturalisasi terhadap Nathan Joaon. Nathan belum bisa diambil sumpahnya karena yang bersangkutan belum bisa datang ke Indonesia. Hal itu disebabkan dirinya belum dilepas oleh klub Swansea City. Di sisi lain, EXO PSSI Arya Sinulinga juga sangat antusias melihat proses naturalisasi pemain yang berjalan cepat. Arya menyebut PSSI telah bekerja dengan satset untuk menyelesaikan semua proses naturalisasi terutama terhadap Jai Ijes. Sepertinya seru nih akhir tahun, bertahap dituntaskan. Cepat amat kerja-kerja dilakukan, satset, ungkap Arya Sinulinga di akun Instagramnya. Sejumlah nama pesepak bola top yang memiliki keturunan Indonesia ramai disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama ini muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan mengatakan ada pemain grade A yang membela salah satu klub top Eropa berkeinginan memperkuat timnas Indonesia. Karena Hamdan Hamedan tidak menyebut nama pemain yang dimaksud, media-media di tanah air hingga akun sepak bola di media sosial mulai berspekulasi perihal siapa pemain yang dimaksud Hamdan Hamedan. Nama-nama seperti Emil Audero Inter Milan dan Kevin Dix FC Copenhagen muncul ke permukaan. Nama-nama ini muncul karena mereka membela klub-klub top Eropa. Inter Milan berstatus juara bertahan Liga Italia dan berpengalaman memenangkan 3 trofi Liga Champions. FC Copenhagen merupakan raksasa Denmark yang akan tampil di 16 besar Liga Champions musim ini. Namun selain nama-nama tersebut, jangan lupakan pemain Chelsea Ian Maatsen. Pemain yang memiliki 14 penampilan bersama Chelsea musim ini juga memiliki darah Indonesia.
Hari ini akun Twitter @ftidn yang dikenal dekat dengan PSSI karena sering mengirimkan database pemain keturunan, lagi-lagi membahas soal Ian Maatsen. Apakah ini pertanda Ian Maatsen sebagai pemain grade A yang dimaksud Hamdan Hamedan? Ian Maatsen keturunan Indonesia dibilang hoax, tapi semua orang percaya bahwa Sydney Van Hooijdonk siap bela Indonesia, tulis @ftidn. Jika Ian Maatsen bisa dinaturalisasi, timnas Indonesia sangat diuntungkan, sebab pesepak bola 21 tahun ini dapat bermain di banyak posisi, mulai dari fullback kiri, wingback kiri, hingga winger kiri.